Namaku Raffi. Aku seorang mahasiswa kelautan semester akhir yang tengah menyelesaikan skripsi tentang ekosistem laut dalam di pesisir selatan Pulau Jawa. Dosen pembimbingku menyarankan agar aku melakukan observasi langsung ke sebuah daerah yang belum banyak dijamah, Teluk Sagara. Tempat itu memang jarang dikunjungi, bahkan oleh nelayan setempat. Alasannya, katanya, karena ombaknya berbahaya dan arus bawahnya tidak bisa diprediksi. Tapi dari sisi ilmiah, kondisi seperti itu justru menarik untuk diteliti. Aku tak sendiri. Bersama dua teman satu jurusan, Lucky dan Dian, kami menyewa perahu motor kecil milik Pak Jamal, nelayan tua yang bersedia mengantar kami hingga radius aman dari bibir teluk. Dari sana, kami akan menggunakan alat selam dan menyelami area yang telah kutandai dalam peta sonar. Perjalanan menuju Teluk Sagara terasa sunyi. Langit mendung dan angin bertiup tidak terlalu kencang, namun membawa hawa yang ganjil. Pak Jamal tidak banyak bicara, tapi sesekali dia menoleh ke arahku dan berkata pelan, "Kalau sudah jam 4 sore, naiklah. Jangan tunggu sampai langit gelap." Aku hanya mengangguk, mengira itu sekadar peringatan soal keselamatan. Tapi dari caranya bicara, seperti ada sesuatu yang tak ingin ia ucapkan terang-terangan. Kami sampai di titik selam sekitar pukul 1 siang. Laut tampak tenang, dan sonar menunjukkan struktur dasar laut yang unik. Seperti gugusan batu besar membentuk semacam dinding yang tak alami, mirip reruntuhan. Bisa jadi ini bekas longsoran, ucapku ke Lucky melalui radio waterproof. Kami menyelam dalam formasi segitiga, menjaga jarak tapi tetap dalam jangkauan pandang. Semakin kami turun, suhu air makin dingin dan warna laut berubah menjadi hijau kebiruan pekat. Lalu, entah kenapa, aku merasa tekanan air tak sekadar menekan tubuhku, tapi juga pikiranku. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan laut. Dan di kedalaman sekitar 30 meter, aku melihatnya. Sebuah gerbang batu raksasa berdiri di antara tebing laut. Di atasnya, terukir simbol-simbol asing, berlumut dan nyaris tak terlihat. Tapi yang membuatku terpaku adalah suara itu. Ada bisikan, samar, seperti nyanyian dalam bahasa yang tak kupahami. Tidak datang dari radio, tidak juga dari permukaan. Bisikan itu seolah keluar dari dasar pikiranku sendiri. "Raffi, kamu dengar itu gak?" tanya Dian lewat radio. Suaranya gemetar. "Bisikan?" balasku. "Iya, kayak orang dagang, tapi suaranya jauh. Aneh banget." Kami saling menatap dalam air. Lucky memberi isyarat untuk naik. Tapi aku malah mendekati gerbang batu itu. Seolah ada daya tarik yang tak bisa kutolak. Tiba-tiba pandanganku seperti kabur, lalu jernih kembali. Dan saat itulah aku melihatnya. Di balik gerbang itu, ada cahaya. Bukan sinar matahari, tapi cahaya kekuningan, temaram, seperti lampu-lampu dari warung malam. Bayangan siluet manusia berjalan bolak-balik. Ada yang membawa keranjang, ada yang menyeret karung. Bahkan, satu sosok seperti sedang berdagang ikan yang tampak aneh, seperti fosil hidup. "Pasar?" aku berbisik sendiri dalam pikiran. Lalu, semuanya gelap. Aku terbangun di atas perahu. Nafasku berat, seperti habis lari maraton. Lucky dan Dian ada di sampingku. Mereka tampak panik tapi lega. "Kamu pingsan. Udah jam 5, bentak Dian. "Kita harus pergi." Aku masih setengah sadar, tapi aku tahu apa yang kulihat itu bukan mimpi. Dan entah kenapa, aku merasa aku belum benar-benar keluar dari sana. Di dasar laut itu, ada sesuatu yang memanggilku kembali. Sesuatu yang menyimpan rahasia lebih dari sekadar ekosistem. Sejak penyelaman itu, malam-malamku tak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan gerbang batu itu selalu muncul. Dan dari balik celah-celahnya, samar terdengar suara-suara yang sama, tawar-menawar, denting logam, hembusan angin, dan gemuruh ombak yang seperti berbicara. Aku mencoba mengabaikannya. Namun tubuhku justru seperti ditarik untuk kembali. Sekitar seminggu sejak kejadian itu, aku mulai merasakan perubahan. Mataku sering berkunang, telingaku kadang berdengung saat mendengar suara air mengalir, dan lebih anehnya lagi, aku mulai bisa memahami bisikan samar yang sebelumnya terdengar tak jelas. "Selamat datang, pembeli baru." Itu kalimat yang paling sering kudengar. Suara perempuan, halus, dingin,
tapi seperti berasal dari rongga dada yang kosong. Lucky dan Dian sama gelisahnya. Kami jarang bertemu, tapi dari grup chat yang kami buat khusus untuk proyek skripsi ini, jelas sekali kalau mereka juga mengalami gangguan yang serupa. Ada yang nangis di kamar mandi gue jam 2 pagi. Pas gue cek, air keran nyala sendiri, padahal mati total, tulis Lucky. Dian lebih parah. Ia pernah mendengar ibunya berteriak dari ruang tamu, mengira ada orang luar masuk. Tapi yang dilihatnya hanyalah siluet wanita berambut panjang yang berdiri di depan akuarium, tersenyum sambil menunjuk-nunjuk ke arah air. Aku tahu ini semua berhubungan dengan apa yang kami lihat di dasar laut. Akhirnya kami memutuskan untuk menemui Pak Jamal lagi. Kali ini bukan untuk menyelam, tapi untuk meminta penjelasan. Jadi kalian memang melihatnya? Gumam Pak Jamal saat kami duduk di serambi rumah kayunya yang menghadap langsung ke laut. Gerbang itu bukan untuk manusia biasa. Kami saling pandang. Jantungku berdetak kencang. Apa maksudnya, Pak? Tanya Dian dengan suara gemetar. Pak Jamal menghela napas panjang. Orang-orang lama di sini menyebutnya Pasar Sagara. Pasar gaib yang muncul hanya bagi mereka yang telah dipanggil. Di dasar Teluk Sagara, ada peradaban tua yang sudah tenggelam ratusan tahun lalu. Mereka dulu penyembah roh laut, dan hingga kini, rohnya masih berdagang. Berdagang apa? Tanyaku. Segalanya, tapi tak pakai uang. Mereka menukar dengan waktu, ingatan, atau bahkan jiwa. Lucky mencemooh. Maksud Bapak, kayak barter? Pak Jamal mengangguk pelan. Iya, barter, tapi bukan barang. Mereka bisa memberimu apapun, kesembuhan, kekayaan, ilmu, bahkan kemampuan melihat masa depan. Tapi harganya, tak ada yang murah. Kami diam cukup lama. Angin sore berdesir, membawa aroma laut yang kali ini seperti amis darah. Kalian sudah melewati batas. Dan kalau suara itu masih terus memanggil, satu-satunya cara mengakhirinya adalah kembali. Kembali kemana? Tanyaku cepat. Ke pasar itu. Tutup pintunya. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke Teluk Sagara. Kali ini tanpa menyewa perahu. Kami hanya menyusuri tebing curam dan menunggu pasang surut membuka jalan ke sebuah teluk kecil tersembunyi. Pak Jamal menyebutnya Teluk Mati, tempat ombak seolah-olah lenyap walau laut sedang bergolak. Jam 2 siang, kami turun. Peralatanku lengkap, tapi kali ini aku membawa sesuatu yang lain. Benda-benda yang Pak Jamal beri. Kerang putih yang dilukis dengan darah ayam, garam kasar dari Goa Ratu, dan sehelai benang hitam yang harus diikatkan ke pergelangan tangan kiri. Kalau kau bisa masuk, ikat ini ke batu di dasar gerbang. Tutup pintunya sebelum mereka bisa menawar lebih jauh, katanya. Lucky menolak menyelam kali ini. Dian pun ragu. Tapi aku merasa seperti tak punya pilihan. Suara itu makin sering menghantui, dan aku merasa hidupku bukan milikku lagi. Aku menyelam sendiri. Air di Teluk Mati begitu dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Semakin ke dalam, warna laut berubah seperti malam yang tanpa bintang. Tapi entah bagaimana, aku tahu arah. Gerbang itu, aku bisa merasakannya. Ia memanggilku, dan akhirnya aku sampai. Gerbang batu itu masih di sana, kokoh, misterius, dan kini terbuka sedikit. Dari celahnya, cahaya kekuningan menyembur lebih terang dari sebelumnya. Aku melihat siluet lebih jelas. Manusia dengan wajah aneh. Ada yang separuh ikan, ada yang tak punya mata, ada yang hanya bayangan berjalan tanpa tubuh. Suara-suara itu berdentang seperti pasar malam yang sibuk. Batu hidup, ingatan indah, usia ayahmu, jari tanganmu, satu mimpi yang paling kau sayangi. Tukar, tukar. Aku memekik dalam air, tapi tak terdengar apa-apa. Tanganku bergerak cepat. Aku keluarkan benang hitam itu dan mulai mengikatkannya ke batu besar di sisi gerbang. Tiba-tiba suara itu membentak, tidak lagi halus. Berhenti, kamu milik kami. Cahaya berubah menjadi merah darah. Seluruh dasar laut bergemuruh. Tubuhku diseret ke belakang, seperti ditarik pusaran. Tapi aku melawan. Kupaksakan tangan mengikat benang terakhir. Dan seketika, semuanya sunyi, cahaya padam. Gerbang tertutup perlahan. Lalu, gelap. Aku terbangun di tepi pantai. Napasku sesak. Di pergelangan tanganku,
Benang hitam itu terbakar dan meninggalkan bekas seperti luka bakar melingkar. Aku tak tahu bagaimana aku bisa naik sendiri. Tapi saat ku toleh, jauh di laut sana, air tampak tenang seperti cermin. Tapi aku tahu itu hanya permukaan. Pasar itu belum benar-benar hilang. Sudah 3 minggu sejak penyelaman terakhirku di Teluk Mati. Sejak saat itu, bisikan dari dalam kepalaku memang mulai mereda, tapi tidak sepenuhnya hilang. Malam-malamku tetap dihantui oleh mimpi aneh. Pasar yang luas dengan lapak-lapak bercahaya kekuningan, makhluk-makhluk berwajah asing, dan suara lelang dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku sering terbangun dengan tubuh basah, meski tak berkeringat. Basah seperti habis disiram air asin. Lucky dan Dian juga tak sepenuhnya bebas. Dian mengaku mulai kehilangan sebagian memorinya. Ia lupa rute jalan ke kampus, meskipun sudah berkali-kali dilewati. Kadang lupa nama dosen, atau nama-nama temannya sendiri. Lucky, dia malah mulai berbicara sendiri, seolah sedang berdebat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sekali waktu, ia mengaku melihat sosok bayangan hitam berdiri di atas permukaan kolam kecil di rumahnya. Tak bergerak, hanya menatapnya tanpa mata. Kami sepakat untuk kembali ke Pak Jamal. Tapi rumahnya sudah kosong. Hanya ada seorang pemuda tetangga yang berkata bahwa Pak Jamal pergi ke laut dan belum kembali. Aku tahu itu bukan sekadar pergi melaut. Dia telah kembali ke asalnya, ke laut yang menyimpan lebih dari sekadar ikan dan ombak. Tanpa petunjuk, kami memutuskan untuk mencari seorang tokoh adat yang dikenal bisa membaca dunia lain. Mbah Sekar, seorang perempuan tua yang tinggal di kaki bukit dekat pantai selatan. Banyak yang bilang Mbah Sekar bukan manusia biasa, tapi penjaga batas antara alam gaib dan manusia. Kami menemuinya pada malam Jumat Kliwon, waktu yang dianggap paling terbuka antara dua dunia. Rumahnya terbuat dari kayu tua, dengan dinding-dinding berwarna hitam dan lilin-lilin menyala di tiap sudut. Aroma menyan-menyengat, dan suara serangga malam terasa lebih tajam di telinga. Saat kami masuk, Mbah Sekar langsung menatapku lama, lalu menunjuk ke pergelangan tanganku. Kau sudah ditandai. Yang kau ikat itu bukan pintu pertama. Itu hanya jalan masuk. Masih ada 2 pintu lagi. Jantungku mencelos. 2 pintu lagi. Mbah Sekar mengangguk. Pasar itu bukan 1 lapis. Ia bertingkat. Pintu pertama yang kau ikat hanya mencegah pengunjung baru masuk. Tapi penjaga di dalamnya masih ada 2. Kalau kau tak menutup pintu kedua dan ketiga, kau akan terus dikejar. Aku nyaris tak bisa bernapas. Ingatanku kembali ke malam-malam saat aku mendengar suara tangisan anak-anak dari bawah tempat tidur, atau bau amis yang muncul dari wastafel dapur. Ternyata semua itu belum selesai. Aku harus kemana? Tanyaku. Mbah Sekar menaburkan abu hitam ke dalam mangkuk air, lalu mengaduknya dengan ranting kering. Perlahan, bayangan muncul di permukaan air. Sebuah gua bawah laut dengan batu berlumut dan cahaya ungu yang berkedip seperti obor. Pintu kedua ada di dasar karang lawang, sebelah timur Teluk Sagara. Tapi kau tidak bisa menyelam biasa. Kau harus puasa 3 hari, dan menanggung 1 beban dari seseorang. Aku menoleh ke Lucky dan Dian. Dian langsung mengangguk. Aku akan menyerahkan bebanku. Ambil ingatan tentang ayahku. Aku tak mau lagi melihat bayangannya muncul dari lantai kamar mandi. Aku memprotes, tapi Mbah Sekar menghentikanku. Seseorang harus memberi. Itulah syarat masuk. Tanpa pemberian, kau hanya akan tersesat di antara batas mimpi dan kenyataan. 3 hari kemudian, aku kembali menyelam. Di pinggir karang lawang, ombak menghantam lebih keras. Tapi anehnya di kedalaman tertentu, laut justru sunyi. Aku menyelam sendiri, membawa jimat dari Mbah Sekar. Sebutir batu kecil berwarna ungu yang harus kutempelkan di gerbang pintu kedua. Di kedalaman 40 meter, aku menemukannya. Gua berbentuk oval, dengan arca-arca asing di sekitarnya. Dari dalam gua, sinar ungu berdenyut pelan, seirama dengan detak jantungku. Aku masuk perlahan. Di dalam gua, tak ada air. Seperti berada di dalam gelembung besar. Aku bisa bernapas, walau dadaku terasa berat. Dan di sanalah dia berdiri, penjaga pintu kedua. Makhluk itu tinggi dan kurus, dengan tubuh mirip manusia tapi kulitnya bersisik hitam. Matanya 4, tersusun vertikal, dan mulutnya terbelah dari dagu ke telinga.
Ia tidak berbicara dengan suara, tapi langsung ke dalam kepalaku. Kau membawa pemberian. Aku mengangguk, mengeluarkan batu dari Mbah Sekar. Tukar dengan pintu ini, tapi ketahuilah, satu pintu lagi menanti. Dan yang terakhir tak bisa ditutup dengan pemberian, tapi pengorbanan. Cahaya ungu semakin terang. Aku menempelkan batu ke dinding gua, tepat di ukiran berbentuk spiral. Seketika, seluruh ruangan bergetar. Makhluk itu menjerit, tapi bukan jeritan marah, melainkan kesakitan. Ia mencair perlahan, menjadi genangan air hitam yang terserap ke dalam tanah. Dan gua itu mulai runtuh. Aku berenang keluar secepat mungkin. Tubuhku nyaris tertarik arus deras dari dalam gua. Tapi aku berhasil naik. Saat muncul di permukaan, matahari baru saja terbenam. Di cakrawala, warna langit berubah menjadi merah gelap, seolah pertanda sesuatu baru saja terbuka atau bangkit. Saat tiba di darat, Mbah Sekar sudah menunggu, tapi wajahnya tampak muram. Kau telah menutup 2 pintu, tapi pintu terakhir dijaga oleh yang paling tua, dan tak bisa ditutup dengan batu, darah, atau ingatan. Apa yang harus dikorbankan? Tanyaku. Mbah Sekar menatapku lama, lalu berkata pelan, dirimu sendiri. Setelah 2 pintu tertutup, malam-malam kami menjadi sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada mimpi ganjil, tidak ada bayangan. Tapi kami tahu, ini bukan pertanda semuanya berakhir. Ini hanyalah jeda. Mbah Sekar menyebutnya, senyap sebelum tumbal. Dian mulai kehilangan penglihatannya. Perlahan, dunia di hadapannya tampak memudar jadi kabut. Ia tak bisa melihat wajah ibunya, tak bisa membaca huruf, bahkan tak mengenali bayangannya sendiri di cermin. Lucky lebih parah. Ia mulai bicara dengan bahasa yang aneh, bahasa yang dulu hanya terdengar di pasar gaib dalam mimpi kami. Dan aku tidak tidur sama sekali. Setiap malam, suara ombak terus berdetak di telingaku. Tapi bukan seperti suara air. Itu suara jantung. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah dasar laut, dan sekarang mulai bangun. Aku tahu waktuku tak banyak, dan pintu terakhir sudah menungguku. Malam itu, aku kembali menemui Mbah Sekar. Rumahnya gelap, hanya cahaya lampu minyak yang menyala. Ia sudah menunggu di serambi, mengenakan kain hitam, dan kali ini tak senyum sedikit pun. Sudah kau putuskan? Tanyanya langsung. Aku siap, jawabku, meski tenggorokanku tercekat. Kau akan mati di sana. Aku mengangguk. Kalau itu satu-satunya cara menyelamatkan kami. Mbah Sekar memejamkan mata, lalu berkata pelan, pintu ketiga tak punya bentuk. Ia adalah kesadaranmu sendiri. Jika 2 pintu sebelumnya adalah gerbang dunia mereka, maka yang ketiga adalah pintu yang kau buka dalam hatimu saat menatap mereka. Kau sudah melihatnya, kau sudah tahu jalan, maka kau pun sudah menjadi bagian dari mereka. Ia mengeluarkan selembar kain putih, lalu memberikannya padaku. Kain kafan. Ini bukan untuk mengubur tubuhmu, tapi untuk menutup ingatan mereka yang masih hidup tentangmu, agar kau tak dipanggil kembali, agar jiwamu tak jadi barang dagangan. Aku tak sanggup bicara. Air mata menetes diam-diam. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus kutempuh. Aku berpamitan pada Lucky dan Dian. Mereka menolak membiarkanku pergi sendiri, tapi tubuh mereka terlalu lemah untuk ikut menyelam. Mereka hanya bisa menunggu, atau melupakan. Tengah malam, aku sampai di pantai Banyu-Anyar, titik terdalam di jalur Teluk Sagara. Ombak malam hari di sana seolah tak beraturan. Arus memutar seperti pusaran, dan langit di atasnya tak berbintang. Laut ini bukan untuk pelaut biasa. Aku menyelam tanpa tabung. Tak ada alat bantu. Karena kali ini bukan tubuhku yang akan berjalan, melainkan jiwaku. Begitu air menyentuh wajahku, dunia berubah. Air tak lagi asin, melainkan pahit. Gelap tak lagi hitam, melainkan merah gelap seperti darah beku. Aku terus turun, hingga kulihat sebuah dataran luas, lebih luas dari kota bawah laut manapun. Tapi tak ada bangunan, tak ada cahaya, hanya lapak-lapak. Pasar gaib itu terbentang, tapi kali ini tidak bercahaya kuning. Cahaya di sini berwarna biru pudar, seperti cahaya dari makhluk laut dalam. Puluhan makhluk mengambang. Mereka tak bergerak,
hanya menatap. Tak ada lelang, tak ada tawar-menawar, hanya senyap, seperti nisan-nisan menatap para peziarah. Dan di tengah pasar, berdiri penjaga pintu ketiga. Ia bukan makhluk, ia bukan manusia. Ia adalah bayangan raksasa yang tak memiliki bentuk pasti. Kadang terlihat seperti wajahku sendiri, kadang seperti ibu, kadang seperti Lucky dan Dian. Bayangan itu berbicara dalam kepalaku. Kau datang untuk menutup pintu ini. Aku mengangguk. Kau tahu harganya. Aku menjawab, aku sudah siap. Kalau begitu, serahkan dirimu, dan biarkan pasar ini tenggelam bersama kesadaranmu. Tubuhku mulai membeku, tapi bukan karena air laut, melainkan karena pikiranku sendiri mulai hancur. Kenangan meluruh, masa kecilku di taman, suara ayah saat pertama kali mengajarku berenang, tawa teman-teman SMA, bahkan rasa cinta yang pernah kupunya, semuanya tercabut satu persatu. Aku tahu, ini bukan kematian fisik, ini lebih menyakitkan, kehilangan jati diri, menjadi hampa, menjadi bagian dari dunia mereka. Saat itu, dari kejauhan, aku melihat sosok Mbah Sekar berdiri di batas pasar. Ia mengangkat tangan, menunjukkan kain putih yang dulu diberikannya padaku. Lalu ia menebarkannya ke laut. Dan segalanya runtuh. Lapak-lapak tenggelam. Makhluk-makhluk lenyap. Cahaya padam satu persatu. Penjaga pintu ketiga berubah menjadi kabut, lalu menguap. Dan aku bangkit. Aku terbangun di pantai. Tubuhku terbaring di pasir basah. Tapi anehnya, aku merasa ringan. Tidak pusing, tidak sakit. Hanya kosong. Seperti tak membawa apa-apa dari dalam laut tadi. Tidak takut, tidak sedih, tidak marah. Hanya diam. Lucky dan Dian ada di sana. Mereka menangis melihatku sadar. Tapi wajah mereka asing bagiku. Aku tidak mengenali siapapun. Aku tidak tahu siapa namaku. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sini. Dan mungkin, itulah harga yang kubayar. Mbah Sekar muncul sehari kemudian. Ia membawa kabar bahwa pasar itu telah lenyap. Tidak akan ada lagi suara. Tidak akan ada lagi panggilan dari dalam laut. Tapi ia juga berkata, pasar bisa kembali jika manusia kembali membuka pintunya. Apa maksudnya? Tanya Lucky. Rasa penasaran. Itulah pintu pertamanya. Jangan pernah menyelam terlalu dalam hanya karena ingin tahu. Dan sejak hari itu, kami semua berhenti menyelam. Aku tinggal bersama Mbah Sekar untuk sementara waktu, mencoba mengenal kembali dunia yang lupa padaku. Atau mungkin, yang telah kulupakan demi menyelamatkannya. Hari-hari berlalu seperti lembaran kosong. Aku berjalan, makan, tidur, tapi semuanya seperti mimpi kabur. Tak ada ingatan tentang masa lalu, hanya fragmen-fragmen aneh, suara gemericik air, cahaya biru yang berkedip, dan wajah-wajah asing yang terasa akrab. Mbah Sekar merawatku dengan sabar. Ia tak pernah memaksaku mengingat, tapi setiap malam, ia membacakan doa-doa pelan sambil membakar kemenyan. Kadang aku terbangun dengan air mata, entah kenapa. Sementara itu, Lucky dan Dian mulai pulih. Lucky kembali kuliah, dan suaranya tak lagi bercampur dengan bahasa gaib. Dian, walau penglihatannya belum sempurna, mulai belajar membaca ulang seperti anak kecil. Namun, ada yang berubah dari mereka. Semacam kehati-hatian dalam gerak, dalam cara mereka menatap laut. Seolah laut bukan lagi tempat bermain, melainkan makam rahasia yang sewaktu-waktu bisa bangkit. Mereka sering menjengukku, tapi aku selalu merasa seperti orang asing bagi mereka. Dan itu menyakitkan. Bukan karena aku lupa mereka, tapi karena aku tahu aku pernah penting bagi mereka. Kini, aku hanya hantu dari kenangan mereka yang tertinggal. 3 bulan setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warga pesisir mulai melaporkan penampakan perahu terbalik di tengah laut. Perahu itu tidak tenggelam, hanya terbalik dan diam seperti tertambat ke dasar. Tapi saat ditarik ke daratan, perahu itu menghilang. Hanya menyisakan bau amis yang pekat dan tali yang terbakar. Seorang nelayan juga mengaku melihat seorang gadis berjalan di dasar laut. Ia tidak berenang, tapi melangkah dengan gaun putih panjang, rambut terurai, dan mata hitam tanpa kelopak. Beberapa warga mengira itu roh yang tersesat, tapi Mbah Sekar punya jawaban lain. Itu bukan roh, itu penjaga baru.
Aku menatapnya bingung. Setiap pintu yang ditutup harus dijaga. Dan kau, yang pernah menutup 3 pintu itu, meninggalkan ruang kosong. Sekarang, laut memilih penjaga baru, untuk memastikan tak ada yang membukanya kembali. Siapa penjaga itu? Tanyaku pelan. Bisa siapa saja. Tapi biasanya, seseorang yang pernah melihat seluruh pasar. Seseorang yang pernah berdiri di tengah-tengahnya. Aku mematung. Perlahan, kilasan kembali datang. Gua berisi cahaya ungu, suara-suara yang mengalun tanpa suara, dan sosok bayangan tanpa wajah yang menanyakan apakah aku siap mengorbankan diriku. Apa mungkin aku? Mbah Sekar menggeleng. Tidak, kau tidak menjadi penjaga. Kau telah dikosongkan. Tapi, sebagian dari jiwamu tetap tertinggal di sana. Beberapa minggu kemudian, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tepi pantai yang sama, tapi lautnya tidak bergelombang. Tenang sekali. Di permukaan air, kulihat puluhan wajah memandangku dari dalam. Mereka tidak berbicara, hanya diam. Tapi tatapan mereka seperti memanggilku pulang. Di tengah laut, muncul pasar itu lagi. Kali ini tak bercahaya, tapi masih berdiri. Sepi, usang, dan perlahan-lahan mulai tenggelam ke kegelapan. Tiba-tiba, di sisi kananku, seseorang berdiri. Seorang gadis dengan gaun putih, kulit biru pucat, dan rambut menutupi sebagian wajahnya. Ia menatapku lama. Kau pernah datang ke tempatku, katanya tanpa suara. Sekarang giliran kami menjaga agar tak ada yang datang lagi. Siapa kau? Tanyaku. Aku adalah ingatan yang kau buang. Dan aku terbangun. Keesokan paginya, aku pergi ke pantai. Entah kenapa, kakiku membawa ke sana. Mbah Sekar membiarkan aku pergi, bahkan memberiku sesajen dan jimat kecil, hanya untuk berjaga-jaga, katanya. Laut pagi itu sunyi, tidak ada nelayan, tidak ada burung camar, hanya aku, pasir, dan air asin. Aku berjalan menyusuri pantai, hingga sampai ke batu karang yang dulu jadi titik awal penyelaman terakhirku. Di sana, aku duduk dan memejamkan mata. Suara itu datang lagi, tapi bukan dari luar, dari dalam kepalaku sendiri. Pintu telah tertutup, tapi tidak digembok. Selama ada manusia yang penasaran, pasar itu tak akan pernah lenyap sepenuhnya. Aku membuka mata. Di kejauhan, kulihat siluet seseorang berdiri di permukaan air, seperti mengambang. Ia hanya berdiri, menatap ke arahku. Gadis itu, sosok penjaga baru. Aku tak tahu apakah itu peringatan atau salam perpisahan. Tapi yang jelas, sejak hari itu, tidak ada lagi laporan perahu terbalik. Tidak ada lagi suara di malam hari. Tidak ada mimpi. Laut menjadi laut lagi. Tapi aku tahu, di bawah sana, pasar itu masih ada. Terkunci, sepi, dijaga oleh mereka yang tak lagi dikenal. Dan mungkin suatu hari, akan ada orang lain yang penasaran, yang menyelam terlalu dalam, yang membuka mata terlalu lebar, yang membuka pintu tanpa sadar. Dan saat itu terjadi, pasar gaib di dasar laut akan buka kembali.